Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, di pertemuan hari ini kita lanjutkan. Ini pertemuan ke-22. Kita lanjutkan pelajaran ilmu nahwu dasar dengan membaca kitab Al-Miftah fi Ilmin Nahwi, kunci dalam ilmu nahwu. Di pertemuan hari ini kita insyaallah membahas al-munada, isim terakhir dari isim yang dinasab. Kemudian karena pembahasan ini pendek, kita langsung insyaallah sebentar setelah kita masuk di isim munada dan selesai membacanya, kita langsung masuk di bab majrurat al-asma. Bab isim-isim yang di-jar. Bab isim-isim yang di-jar. Insyaallah. Nah, sekarang perhatikan, kita masuk al-munada. Pembahasan al-munada yang dipanggil. Itu al-munada itu dari kata nada, yunadi, munadana. Kan? Terus? Siapa yang ingin tahu? Munadin, munada. Munada itu isim maf'ulnya. Dari tasrif nada. Dari tasrif nada. Berarti terjemahannya apa? Yang dipanggil. Kan dia isim maf'ulnya secara tasrif. Secara pecahan kata. Jadi ini pembahasan isim yang dipanggil. Pembahasan isim yang dipanggil. Dalam bahasa Arab, kalau kita memanggil seseorang, ada aturannya. Dalam bahasa Arab, kalau kita memanggil seseorang, ada aturannya. Nah, sekarang apa itu pengertian al-munada? Al-munada huwa al-matlubu ikbaluhu. Al-munada dia adalah yang diminta kedatangannya, kehadirannya. Kan kalau antum panggil berarti antum minta dia apa? Datang. Dia dengan menggunakan ya, ini kalau dalam bahasa Arab, au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya ya. Jadi namanya orang memanggil itu kan tidak harus pakai ya. Ya, dalam bahasa Arab sering dipakai ya, kan ini ya umul bab, induk di dalam memanggil. Pakai ya. Dalam Al-Quran pakai ya. Dalam hadis banyak dipakai ya. Ya Rasulullah. Ya. Di dalam percakapan juga. Demikian pula dalam kitab gundul sering dipakaikan ya. Tapi tidak harus ya. Boleh salah satu dari saudari-saudarinya akan disebutkan. Intinya munada adalah yang diminta kedatangannya. Al-ahruful lati yunada biha hiya. Huruf-huruf yang biasa dipakai untuk memanggil, untuk dipanggil dengannya dia adalah ya, bisa a, ai, aya, haya. Ini untuk memanggil. Ini yang terkenalnya, yang biasanya. Kalau di syarah Mutammim al-Jurmiyah, itu Al-Kawakibud Duriyah, dia sebutkan banyak alat-alat munada itu. Ada, ya, karena di Mutammimah, di syarah Mutammimah itu, pensyarahnya itu Muhyiddin, dia sebutkan semua yang ada orang panggil di dunia ini. Iya, yang orang pakai untuk memanggil. Bisa, ini, di sini ada sebagiannya, ya, a, ai, aya, haya. Dia juga sebutkan au. Bisa orang memanggil au. Bisa orang bilang, oi. Antum paham kan? Iya. Tergantung daerah. Tergantung daerah. Ada juga orang bilang, hey. Kan biasa. Disebutkan semua yang jelas. Bukan alatnya yang dilihat. Tapi apa harokat yang dipanggil. Paham kan? Apa harokat yang dipanggil. Maka
Di dalam kehidupan ini, yang kita panggil itu sudah diteliti oleh para ulama bahasa, tidak akan keluar dari 5 bentuk yang dipanggil. Kalau alat untuk memanggil kan bisa juga hilang. Kadang kita panggil orang tidak pakai ya, langsung pakai namanya. Karena huruf yang dipakai untuk memanggil boleh hilang. Boleh tidak ada dalam lafaz, tapi tetap berlaku hukum panggilan. Tetap berlaku hukum panggilan. Maka yang dipanggil itu tidak keluar dari 5. Ini berdasarkan penelitian. Tidak keluar dari 5. Sudah diteliti. Yang pertama, kadang kita panggil itu mufradul alam. Perhatikan dulu. Kadang kita panggil itu adalah mufradul al-alam. Mufradul alam artinya, mufrad artinya satu, al-alam artinya nama. Maksudnya nama yang isinya cuma satu kata. Seperti Muhammad, Zaid, Bakar, Anas, Ali. Itu namanya nama yang satu kata. Yang kedua, kadang orang panggil itu nakiro, ya, tapi maksudah. Dia panggil nakiro, tahu nakiro? Kata umum, tapi dia maksudah. Dia maksudkan tertentu. Misalnya antum semua ini laki-laki. Anda bilang, ya rajul, tapi anda maksudnya Wahyudin. Paham kan? Paham ini? Ini jenis kedua. Jenis ketiga, kalau orang memanggil, maka kadang dia panggil nakiro, ya goiru maksudah. Ya. Nakiro, tapi tidak dia maksudkan. Misalnya di sini banyak orang. Atau dia tidak lihat orang, karena orang buta. Misalnya, dia bilang, ya rajul. Dia tidak masukkan siapa-siapa. Yang penting siapa mendengar, yang mau datang kepadanya, silakan. Ini namanya nakiro, tidak dimaksudkan. Yang ketiga, yang keempat, kadang orang panggil adalah isim yang al-mudhaf. Kadang orang panggil nama yang mudhaf. Nama yang mudhaf ini nama yang tersusun dari 2 kata. Seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Khaliq, Abdul Qadir. Juga Abu Bakar. Kan tersusun dari berapa kata itu? 2 kata. Nama yang tersusun dari 2 kata itu namanya mudhaf. Nih, kita akan pelajari nanti apa itu mudhaf. Belum datang sebenarnya babnya. Nanti antum akan lebih paham kalau sudah datang babnya. Jadi, ini contohnya tadi Muhammad. Ini contohnya tadi rojul. Ini juga contohnya masih rojul. Cuma beda, satu maksud, satu tidak maksud. Ini contohnya adalah Abdullah misalnya. Ya, atau Rasulullah. Itu semua nama kan? Rasulullahi. Ya. Yang sering dalam hadis. Yang kelima dan ini yang terakhir, ya, adalah syabih. Syabihun bil mudhaf. Bil mudhaf. Mirip dengan nama yang mudhaf. Mirip dengan nama yang mudhaf. Dia bukan mudhaf nilai, tapi mirip karena tersusun juga dari 2 kata. Misalnya biasa orang panggil, ya, Toliun jabal. Toliun jabalan. Toliun jabalan. Pendaki gunung. Ini dikatakan mirip dengan mudhaf. Sebagaimana ini Abdullah. Bisa enggak Abdul saja? Kalau nama orang. Enggak bisa. Kan nama masa hamba saja. Hambanya siapa? Kan begitu. Harus hamba Allah. Kayak begitu. Nah, sama ini. Toliun jabal. Pendaki gunung. Bisa enggak kita panggil? Wahai pendaki. Bisa enggak? Enggak lengkap. Karena pendaki apa? Pendaki nasi, pendaki gunung. Kan banyak pendaki. Ya enggak Wahyudin? Betul enggak? Betul enggak? Makanya dibilang Toliun jabal. Pendaki gunung. Jadi ini mirip dengan mudhaf karena tersusun dari berapa kata? 2 kata. Paham?
Semua yang kita panggil di dunia ini sudah diteliti, tidak keluar dari ini. Sekarang hukumnya. Apa harokatnya kalau kita memanggil? Paham ya? Maka dari 5 ini terbagi 2. Terbagi 2 begitu. Iya. 2 yang pertama, kalau antum panggil, maka mabni di atas apa dia diropa. Maksudnya dibilang mabni tanpa tanwin. Diropa maksudnya dhammah. Jadi kalau antum panggil dhammah tanpa tanwin. Misalnya Muhammadun, panggil. Ya Muhammadu. Antum paham ini? Jelas ini? Zaidun. Bakrun. Paham kan? Aliyun. Nakiroh yang dimaksudkan. Ini perhatikan baik-baik. Ini nanti untuk membedakan dia maksudkan saya atau tidak. Karena beda ini antara yang dimaksudkan sama yang tidak dimaksudkan. Sekarang nakiroh dimaksudkan. Rojulun, panggil. Ya. Rojulun. Ya. Hah? Ya. Ingat, jadi seharusnya kan rojulun tanwin. Tapi kalau dipanggil dan nakiro dimaksudkan dhammah tanpa tanwin. Paham ini? Jelas ini? Ya. Coba lagi misalnya imro'atun. Waladun. Ya. Waladun. Ya. Jelas berarti? Asadun. Ya. Itu. Selain itu, maka mansub. Bukan dhammah di atas tanwin. Mansub. Tahu mansub? Kalau tidak ada alif lam tanwin. Kalau ada alif lam atau dia mudhof, nanti kita akan pelajari. Kalau kata mudhof tidak boleh ditanwin. Paham gak ini? Contoh. Selain itu. Berarti ini. Nakirah ghair maqsudah. Mudhof. Syabibul mudhof. Nasab hukumnya. Hukum mansub biasa. Fathah. Paham ya? Tanwin kalau tidak ada al. Misalnya, rojulun, panggil. Nah, kalau antum ya rojulan, berarti, oh dia tidak maksudkan. Terserah, ayo mikir sana. Anda paham ini? Di situ nanti. Jadi kalau dia bilang, ya rojulu, oh berarti yang dia maksudkan. Ya rojulan, oh berarti dia tidak maksudkan. Anda paham kan? Sama dengan misalnya antum para pelajar. Ya tolibu. Oh mungkin ada yang dia maksudkan. Lihat saja pandangannya kemana. Paham? Tapi kalau dia bilang, ya toliban, ta'al. Berarti siapa saja yang mau datang. Paham kan? Jelas ini. Yang berikutnya, yang keempat. Sama. Hukumnya mudhaf, mansub. Abdullahi. Kata pertama tetap kasroh. Kata kedua. Kata pertamanya itu. Abdullahi. Abda jadinya. Paham ini? Hukumnya apa, man? Mansub. Kalau dipanggil. Jelas ini? Abdurrahman. Abu Bakar. Ingat, Asmaul Khamsah. Mansub dengan apa? Ali. Jadi langsung pakaikan Ali. Ya kalau antum panggil bilang bukan. Abu Abdillah, bukan. Kalau itu kalau disebut biasa. Kalau sebut nama Abu Abdillah. Kalau panggil Aba Abdillah. Paham gak ini? Coba. Abu Bakar. Hah? Ya. Ummu Kulsum. Jadi mansub. Jelas ini? Jelas ini? Paham? Yakin? Demikian boleh ini syabibul mudhaf. Toli'un jabalan. Coba panggil. Ya tanwin. Kalau ya kan ini tanwin. Toli'un. Berarti tinggal ganti fathah. Kan bukan mudhaf. Tidak juga ada alnya. Coba toli'un jabalan. Ya. Hah? Ya. Rohimun bil ibadi. Paham kan? Hasanun wajhuhu. Jadi
jangan pedulikan kata kedua. Yang kita pedulikan apa? Kata pertama. Dipaham? Yang langsung kena itu huruf panggilan. Artinya, ini kan kata kedua bisa mansub. Bisa juga majrur seperti tadi. Iya kan? Bisa marfu juga kata kedua. Yang penting intinya kita adalah kata yang pertama. Kata yang pertama. Jelas berarti? Jelas berarti? Selesai. Jadi inilah kenapa dibilang munada itu mansub. Ini karena tiga ini. Tiga ini hukumnya apa? Mansub. Kalau dua yang pertama, mabni di atas apa? Dia diropa. Ya kalau diropa dengan dhamma maka mabni di atas dhamma. Kalau diropa dengan waw dan nun, waw, maka mabni di atas waw. Tergantung. Kan orang panggil itu kan bisa saja isim mufrad, bisa saja jamak. Kan begitu. Ada paham ini? Misalnya rijalun panggil maksudah. Ya? Kan rijalun panggil maksud. Enggak tanwin, kan begitu. Goir maksudah. Beda. Nah, rijalu, rijalan itu yang membedakan. Dia maksudah atau goir maksudah. Paham berarti? Selesai, kita baca. Sekarang lihat al-munada sudah tadi dibaca. Al-munada huwal ikbalu huwal matlubu ikbaluhu biya au ihda akhwatiha sudah dibaca. Al-ahruful lati yunada biha hiya, huruf-huruf yang dipakai untuk memanggil dengannya adalah ya, a, ai, aya, haya. Cuma ingat, ini tidak harus ada dalam lafaz. Ini tidak harus ada dalam lafaz. Karena kadang orang Arab hilangkan. Kadang orang Arab hilangkan. Oh sama dengan di hadis yang sering banyak keluar tadi saya bilang Rasulullahi. Sudah ditulis tapi kita belum memanggil tadi. Coba masukkan ya. Ya. Maka langsung semuanya nasab. Ya Rasulullahi. Rasulah. Kenapa kita baca Rasulah? Karena itu munada mudhaf. Itu rinciannya. Pokoknya keluar dari ini. Prakteknya di Arab. Paham ya? Iya. Lihat sekarang wayang qasmul munada ila khamsati aqsam. Munada terbagi menjadi 5 bagian. Pertama al-mufradul alam, nama yang satu kata, mithal ya Zaid. Yang kedua an-nakiratul maqsuda, mithal ya walad. Yang ketiga an-nakiratu ghairul maqsudati, mithal ya jahilan ta'allam. Wahai orang bodoh, belajarlah. Siapapun dia, silakan merasa. Paham maksudnya? Jadi dia tidak maksudkan orang tertentu. Paham ini kan? Jelas ini. Beda kalau dia bilang, ya jahilu. Kalau dia bilang begitu, gimana itu? Berarti ada orangnya yang dia tunjuk. Paham? Tapi kalau dia baca, ya jahilan. Siapa saja yang merasa silakan tersinggung. Iya, begitu maksudnya. Paham kan? Ta'allam, belajarlah. Iya. Yang keempat al-mudhaf, nama mudhaf. Nah, mithal. Ini banyak juga nama ini yang begini ya, nama mudhaf. Mithal, ya Abdullah. Iya. Yang kelima syabihun bil mudhaf, mirip dengan mudhaf. Apa maksud syabih bil mudhaf? Huwa mattasola bihi syai'un min tamami ma'nah. Dia adalah apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Itu namanya syabih bil mudhaf, yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Seperti ya talian jabalan. Lihat, wahai pendaki gunung. Jadi gunung ini menyempurnakan apanya? Maknanya talian. Ya hasanan wajhuhu, wahai yang ganteng, ya wajahnya. Ya rahiman bil ibadi, wahai yang merahmati hamba-hambanya. Paham? Berarti kata hamba-hambanya ini adalah yang menyempurnakan apa? Maknanya. Lihat hukumnya. Itu kan baru contoh-contoh. Hukumnya anak akhirkan, lihat. Wa amma hukmul munada.
Adapun hukum yang dipanggil, tadi itu 5 di atas. Al-qisman al-awwalan yubnayani ala ma yurfa'ani bih qoblal munada. Itu hilang alnya ya dalam cetakan. Qobla al-munada, ada alnya. Taruh alif. Di cetakan ini hilang alifnya. Qobla al-munada. Jadi ada alifnya kan? Situ tidak ada. Iya, ditaruh. Jadi lihat, adapun hukumnya, hukum yang dipanggil. Al-qisman al-awwalan, 2 yang pertama, yaitu mufradul alam dan nakiratul maksudah. Yubnayan ala ma yurfa'ani bih. Di keduanya dimabnikan, di atas apa keduanya diropa. Dibilang dimabnikan, sengaja takbirnya dimabnikan, maksudnya tanpa tanwin, itu maksudnya. Karena isim mabni itu tidak bisa ditanwin. Dimabnikan di atas apa dia diropa? Dengannya qoblal munada, sebelum dia dipanggil. Artinya kalau antum mau tahu hukumnya, ini isim marfu di atas apa sebelum dipanggil, maka hukum mabninya juga di atas itu. Paham maksudnya itu? Jadi misalnya isim mufrad sebelum dipanggil, dia diropa di atas apa? Dhamma, maka mabni di atas dhamma. Isim mutsanna marfunya dengan apa? Alif, maka antum bilang nanti kalau panggil mutsanna mabni alal alif. Jama' mudzakkar salim diropa di atas apa? Waw, maka ketika dipanggil antum bilang mabni alal wawi. Jadi begitu sebutan, seterusnya begitu sebab. Jadi tergantung di atas apa dia diropa, baru mabni di atas itu bilangnya. Wasalasatul baqiyah, dan 3 sisanya. Yang mana itu? Nakira ghairu maksudah, mudhaf, dan syabihun bil mudhaf. 3 sisanya. Mansubatun la ghair, dia dinasab, tidak lain. Ingat saya tidak bilang dimabnikan di atas apa dia dinasab, tidak begitu. Tapi langsung bilang apa? Mansub, dinasab. Berarti tanwin kalau tidak ada alnya, kalau tidak ada mudhaf. Paham ini? Jelas kan? Selesai. Isim-isim yang dinasab lainnya. Adapun isim-isim yang dinasab yang lain seperti khobar kana. Khobar kana kan mansub kan? Mansub kan? Mansub. Isim inna, mansub isim inna? Isim la nafilil jins, mansub? Maka telah berlalu pembahasannya dalam bab isim-isim yang dirofa. Betul sudah berlalu? Di otak? Masih ya? Alhamdulillah. Berlalu di buku. Selesai. Nama mufrad dengan nakira yang bertanwin bagaimana? Kan ini kayak ini tidak tanwin dong, bisa. Bagaimana kalau kata yang memang sudah tidak bertanwin? Iya, alhamdulillah. Tidak repot lagi. Ya tinggal ajam nggak gitu, nama perempuan nggak. Nah dia bertanya bagaimana kalau kan kalau kata bertanwin kita tidak tanwin kalau panggil. Bagaimana kalau kata nama itu sudah tidak bertanwin? Ya alhamdulillah, kurang pekerjaan. Misalnya Ibrahimu kan tidak bertanwin. Kalau panggil ya Ibrahimu, tidak perlu lagi dihilang-hilangkan tanwinnya karena memang sudah tidak bertanwin. Cuma pertanyaan yang kedua, gimana katanya cara membedakannya? Bahwa ini kata ditanwin atau tidak? Ya dia ismul ladzi lan sharif enggak? Kan sudah kita pelajari jenis ismul ladzi lan sharif. Paham kan? Tetap hukumnya ini. Pembagiannya tetap ini dan hukumnya juga. Misalnya anak panggil Abdillah. Kan penyebutan namanya Abdillah. Ya kan? Karena sudah dari orang tuanya. Memang namanya Abdillah. Kalau dipanggil Abdallah. Walaupun tidak ada yang. Jadi kalau anak panggilan tuh Abdallah. Abdallah. Abda. Nah. Paham? Jelas ini kan? Walaupun tidak ada apa? Munadanya. Karena yang diinginkan adalah panggil atau tidak.
Itulah nanti itu untuk membedakan penyebutan nama sama memanggil. Jelas kan? Iya kan? Sudah? Kalau yang sana tadi jamaah itu dia mungkin di atas. Kalau yang sana alif itu yang dihilangkan. Tidak. Tidak perlu dihilangkan nunnya. Coba. Mana dengan apa? Lapat saya yang di lapan atas. Oh, maksudnya hayya 'alas shalah. Enggak, dia isim fil amr, dia fil amr. Isim fil amr. Ada juga mengatakan dia huruf nida. Ada yang mengatakan dia adalah huruf nida. Ada yang mengatakan dia fil amr, mari. Ajakan. Oleh itu pembahasan. Sudah? Jadi kan Ustaz dalam ilmu dia berjalan dibaca kalau tidak ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam nanti itu tetap nakirah. Enggak lah, enggak jadi. Kan dia jadinya ma'rifah tertentu. Jadi antum paham maksudnya kan? Kan kalau saya bilang tadi kan kalau enggak ada alif lamnya kan tanwin. Ya kan? Kalau ada alif lamnya. Bukan berarti kalau ada alnya masih bisa enggak di situ? Sudah enggak bisa. Karena itu sudah tertentu. Kembali ke yang pertama. Makanya di Al-Quran, ya ayuhan nasu. Kan pakai al. Sudah pakai al. Kalau pakai al sudah ma'rifah. Kalau mufrad masuk di mufradul alam. Nah kan? Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita masuk bab berikutnya. Babu majruratil asma'i. Bab isim-isim yang dijar. Bab isim-isim yang dijar. Bab isim-isim yang dijar ini, isim-isim yang dijar itu sangat mudah. Mudah sekali pembahasannya. Ya, karena memang kenapa dia bisa mudah? Karena amil jer, penyakit jer itu sedikit sekali. Cuma ada dua. Ada huruf jer sama mudhaf. Yang kita bahas dari tadi itu mudhaf, itu amil jer itu. Kata setelah dia itu selalu dijer. Lihat tadi. Abdullahi. Rasulullahi. Abdu itu mudhaf. Rasulu itu mudhaf. Kata setelahnya itu dijer. Ini yang membuat dia mudah karena amilnya yang sedikit. Beda kalau rofa, nasab banyak. Kalau dijer amilnya penyakitnya sedikit. Ini membuat dia mudah. Cuman ada dua. Cuma ada dua. Nah, ini mudah, lihat. Yang pertama majrurun biharfil jar. Ada isim dijer dengan huruf jer. Berarti kalau ini tinggal dihafal huruf-huruf jar itu apa saja. Sudah, kalau ada huruf jar maka setelahnya pasti di jar. Jangan bilang pasti di kasro. Pasti di jar. Karena bisa saja alamatnya apa? Kasro, ya, kan begitu kan? Dari alamat-alamat jar. Lihat. Apa itu majrurun biharfil jar? Apa itu artinya dijar dengan huruf jar? Wa huwa ma yujarru biharfin min hurufil jarri. Dia adalah apa yang dijar dengan satu huruf dari huruf-huruf jar. Wa huruful jarri, ini saya tinggal dihafal. Yang ini dulu merupakan tanda isim di awal pembahasan. Tanda isim itu kalau kemasukan huruf jar. Mana itu huruf jar? Ini saatnya, sudah dikasih semua. Wa huruful jarri, huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, rubba, al-kaf. Maksudnya ka. Karena dia satu huruf kan tidak bisa dibilang ka. Ditulis al-kaf. Itu dalam bentuk penulisan, ada teorinya, ada kaedahnya. Kalau satu huruf kita tidak boleh bilang ka,
li, bi, tidak boleh. Kita harus bilang dalam penulisan al-kaf, maksudnya kaf. Al-ba, maksudnya bi. Al-lam, li. Wawul qasam. Demikian pula di antara huruf jar adalah waw sumpah. Waw yang bermakna demi Allah, misalnya begitu. Itu kata setelah waw sumpah itu waw yang bermakna sumpah di jar. Wa ba'ul qasam, demikian pula ba sumpah. Bi. Wa ta'ul qasam dan ta sumpah. Semua ini fungsinya menjer. Misalnya min. Antum dapat kata baitun. Masukkan min. Nah? Ila. An. Ala. Fi. Rubba. Al-kaf. Alba. Ha? Alam. Paham kan? Waw sumpah misalnya Allahu. Ha? Ba. Ta. Jadi di jer semuanya. Mudah sekali. Tidak ada kesulitannya sama sekali kalau pembahasan jer. Paham ini berarti? Paham ini? Yakin? Misalnya contoh. Minal baiti. Pokoknya kalau ada huruf jar langsung ratakan dia. Paham kan? Iya. Langsung kasroh. Ilal masjidi. An aliyin. Alal maktabi. Fil baiti. Rubba rajulin. Kal asadi. Marortu bi Muhammadin. Alhamdulillahi. Lihat. Lillahi. Kan ada li. Rabbil alamina. Wallahi. Billahi. Tallahi. Lihat, karena ada apa ini? Karena ada waw sumpah, ba sumpah, dan ta sumpah. Makanya dalam Al-Quran misalnya, wattini. Kenapa dibaca kasroh itu? Waw sumpah, demi atin. Paham kan? Jelas ini? Wasyamsi. Kenapa di kasroh? Padahal isim di awal kalimat. Kan bukan di awal, tapi ada waw apa? Waw sumpah. Banyak sekali di Al-Quran pakai huruf waw. Waw sumpah. Banyak sekali. Apalagi misalnya antum hafal Quran. Wal fajri. Di terjemahannya nanti langsung. Demi fajar. Wal fajri ini namanya. Jadi dia hafal. Terus. Wal asri. Terus. Wal laili. Terus. Wadduha. Kenapa ada kasroh? Hah? Karena kasroh muqaddaro, wadduha akhirnya alif. Isim apa? Isim maksur. Terus contoh lain? Iya, sudah. Hah? Wan nazi. Betul? Wan naziati. Hah? Waturi. Hah? Ada enggak? Oh iya, wadariyati darwa. Pokoknya lakukan. Datangkan semuanya. Iya. Jelas itu paham ini? Alhamdulillah. Selesai. Lanjut lagi? Lanjut. Yang berikutnya. Ada namanya majrurun bil idhofah. Ada kata yang dijer dengan idhofah. Apa maksudnya dijer dengan idhofah? Dijer dengan idhofah. Dia adalah, lihat. Huwa, dia adalah nisbatun bainas maini, penyandaran antara dua isim. Ingat, dua-duanya harus isim. Penyandaran antara berapa? Dua isim. Dan harus penyandaran. Kalau tidak ada penyandaran, tidak bisa juga. Penyandaran antara dua isim. Tujibu injirorustani minhuma abada. Yang mewajibkan terjernya yang kedua dari keduanya selama-lamanya. Jadi yang wajib dijer itu yang keberapa? Yang kedua. Adapun yang pertama sesuai dengan penyakit. Sesuai dengan apa? Penyakit. Misalnya Anda bilang gini. Ada kata, ya, ini kata Abdullah. Abdullahi. Ini kata Allahi.
Ini namanya disandarkan kata abd ke Allah. Hamba Allah. Berarti kata abd disandarkan kepada siapa? Allah. Berarti terjadi penyandaran antara berapa isim? Dua isim. Ini satu, ini yang kedua. Iya kan? Yang kalau terjadi penyandaran, maka wajib kata yang kedua di jar. Lihat. Allahi. Tidak boleh tidak. Jelas ini? Yang pertama, tergantung penyakit sebelumnya. Kalau antum masukkan ja'a, antum bilang apa? Ja'a Abdullahi. Ra'aitu Abdullahi. Marartu bi Abdillahi. Jadi ini tergantung penyakit sebelumnya. Yang wajib dijar ini yang kedua. Ada paham ini? Misalnya antum sadarkan kata kitab sama Zaid. Antum bilang apa? Kitabu Zaidin. Yang kedua wajib dijar. Paham ini? Ini yang pertama. Yang pertama ini namanya, ini kata abd ini namanya mudhaf. Paham gini? Yang kedua ini namanya mudhafun ilaih. Yang wajib dijar itu mudhafun ilaihnya. Jadi kata yang pertama namanya apa? Mudhaf. Kata yang kedua mudhafun ilaih. Sudah? Paham? Yakin? Betul-betul yakin? Baik, setelah itu sebelum kita baca hukum terkait dengan mudhaf, mudhafun ilaih. Itu mudhaf. Kalau kata menjadi mudhaf tidak boleh bertanwin. Kata yang menjadi mudhaf tidak boleh apa? Bertanwin. Artinya, walaupun tadinya ditanwin, kalau dia menjadi mudhaf langsung hilang tanwinnya. Misalnya, antum dapat kata ya kitabun. Paham ini? Antum mau sandarkan kepada Zaid. Mau sandarkan kepada Zaid. Antum katakan apa? Kitabu Zaidin. Jadi namanya mudhaf tidak boleh ditanwin. Kalau mudhaf nilai bebas, tidak ada syaratnya. Paham gini? Namanya mudhaf tidak boleh beral. Tidak boleh beral. Paham ini? Misalnya ada antum dapat kata Alkitab. Ya, antum dapat kata apa? Alkitab. Antum mau tambahkan kepada Zaid. Antum harus bilang apa? Wajib antum hilangkan apa? Alnya. Karena namanya kata yang menjadi mudhaf tidak boleh beral. Kalau mudhaf nilainya bebas. Tidak ada ketentuan untuk tidak beral. Dipahami ini? Jelas ini? Kedua. Ketiga. Kata yang menjadi mudhaf kalau berupa isim mutanna atau jama' mudzakkar salim itu ketika dia diidhofakan hilang nunnya. Saya ulangi. Kata yang menjadi mudhaf kalau dia berupa isim mutanna atau siapa? Jama' mudzakkar salim. Kan isim mutanna sama jama' mudzakkar salim ada nun. Maka nunnya itu dihilangkan. Misalnya muslimu, antum bilang ya, antum mau bilang muslimuna. Ya, muslimuna. Antum mau tambahkan dengan kata Makkah atau Al-Madinah. Kita mau bilang muslimu Al-Madinah. Al-Madinatu. Sekarang muslimuna Al-Madinah. Kalau antum mau sandarkan muslimnya Madinah. Muslimu Al-Madinah. Harus hilang apanya? Nunnya. Demikian pula kalau dia isim mutanna. Misalnya muslimani Al-Madinah. Kau sandarkan? Muslimah Al-Madinah. Harus hilang apanya? Nunnya. Tidak boleh ada nunnya. Tidak boleh ada apanya? Nunnya. Jadi wajib dia kosong dari apa? Nun. Wajib dia tidak beral. Dan wajib dia tidak boleh bertanwin.
Paham gak ini? Jelas kan? Selesai. Kemudian pembahasan terakhir dalam mengerti sebenarnya ini tidak terlalu, kalau dalam baca kitab hanya sekedar baca kitab ya tidak terlalu butuh. Cuman kan kadang kita mau terjemah. Paham kan? Dalam menerjemahkan kata yang disandarkan itu ada teorinya. Kata mudhaf ilaih kadang dia terjemahkan bermakna min. Maknanya saja ya. Kadang diterjemahkan maknanya apa? Min. Misalnya antum bilang ya, saubu khazin. Ini kan saub artinya baju, khazin artinya sutra. Ini kan antum bilang saubu khazin, baju sutra. Ini cara menerjemahkannya pakaikan makna min antara mudhaf dengan mudhafun ilaih. Kita bilang baju dari sutra. Jadi langsung lengkap terjemahannya. Walaupun tidak ada minnya. Tapi diterjemahkan seperti itu. Sekarang pertanyaannya kapan diterjemahkan maknanya apa? Min, yaitu kalau mudhaf ini adalah merupakan bagian dari mudhaf nilai. Saya ulangi, kalau apanya? Mudhafnya adalah bagian dari mudhaf nilai. Sebagian nih, lihat. Pakaian adalah sebagian dari mudhaf nilai. Pas sebagian dari sutra. Betul nggak? Maka terjemahkan makna apa? Min. Paham? Yang kedua bisa bermakna sama dengan contoh lain, misalnya antum bilang kotamu hadidin, kotamu hadidin, cincin besi. Ini cincin sebagian dari besi. Berarti terjemahannya apa? Cincin dari besi. Paham terjemahannya? Itu untuk melengkapi supaya nanti terjemahannya juga bagus. Jelas kan? Yang kedua, dia bisa diartikan makna fi dalam menerjemahkan. Ya. Diterjemahkan di ya atau pada. Di atau apa? Pada. Misalnya dibilang ya, adabu al-qabri. Adabul qabri. Ini kan kita terjemahkan adab di dalam kubur. Paham kan? Fi bermakna di dalam. Adab di dalam kubur. Paham ini? Jelas itu terjemahannya. Bukan adab dari kubur. Karena kubur tidak mengadab. Kubur kan tidak mengadab. Yang mengadab, adabnya terjadi di mana? Di dalam kubur. Yang mengadabnya malaikat. Yang mengadab. Paham gak ini? Sekarang lihat. Kapan diartikan di? Kalau mudhaf ini terjadinya di dalam mudhafun ilaih. Atau kadang ahli bahasa bilang kalau mudhafun ilaihnya meliputi mudhaf, mengelilinginya. Bisa begitu juga ketentuannya. Kalau bingung berarti tadi kalau mudhafnya terjadi di dalam mudhafun ilaih. Seperti perkataan mereka terhadap Utsman ibn Affan. Mereka bilang Utsman bin Affan adalah syahidud dari. Mati syahid di dalam rumah. Karena Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij di dalam rumahnya. Lihat. Syahidud dari. Apa yang terjemahkan? Syahid di dalam rumah. Kenapa? Karena belum mati syahid di mana? Begitu terjemahkannya. Paham ini? Jelas ini. Yang ketiga, dia bisa bermakna li, dan ini yang terbanyak. Biasa diterjemahkan milik. Milik atau biasanya orang bilang nya. Biasanya juga apa? Nya. Ini yang terbanyak. Kapan? Kalau bukan bermakna min, kalau bukan bermakna fi. Misalnya kita bilang Abdullahi. Apakah hamba bagian dari Allah?
Bukan. Apakah hamba terjadi di dalam Allah? Bukan. Tapi apa ini? Kalau tidak dua itu berarti bermakna li-nya. Hamba milik Allah. Hambanya Allah. Sama nih kitabu Zaidin. Apakah kitab bagian dari Zaid? Bukan kan? Ya kan? Karena kitab tidak terbuat dari Zaid. Apakah kitab ada di dalam diri Zaid? Tidak. Berarti maknanya apa ini? Li. Kita katakan kitabu Zaidin. Apa artinya? Kitabnya Zaid. Yaitu kitab miliknya Zaid. Paham? Selesai. Isim yang dijer. Ini kalau ini boleh diartikan dalam arti keseluruhan. Selain tidak. Mengingat dengan keseluruhan. Keseluruhan. Adab. Misalnya adabu jahannam. Kita artikan adab keseluruhannya di dalam. Bisa Pak. Keseluruhan maksudnya diliputi oleh jahannam. Itu berarti tadi Pak. Yang kedua. Kan ada dua ciri-cirinya nih. Pertama, kalau mudhof terjadi di dalam mudhof nilai. Itu perkataan pertama. Perkataan yang kedua, mereka bilang mudhof nilai melingkup, meliputi. Paham ya? Mudhof. Sudah? Baik, kita baca lihat. Misal contoh tadi huwa majrun bil idhofah. Wa huwa nisbatun baina ismaini tujibun jiraru tsani minhuma abada. Dia penyandaran antara dua isim yang mewajibkan terjernya yang kedua selama-lamanya. Misal contoh kitabu Zaidin Abdullahi wa yusammal awwalu minhuma mudhafan. Dinamakan yang pertama dari keduanya mudhaf, wa tsani mudhafan ilaih. Yang kedua namanya mudhaf ilaih. Jadi selalu ingat itu namanya. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ya. Wa yajibu tajridul mudhaf minat tanwin. Wajib dikosongkan mudhaf dari tanwin. Kapan kata itu disandarkan, tidak boleh ditanwin. Wa nunai, dan wajib dikosongkan dari dua nun. At-tatniyah wal jama' mudzakkar salim. Yaitu nunnya musanna dan nun siapa? Jama' mudzakkar salim. Wa al, dan wajib dikosongkan dari apa? Al. Tidak boleh mudhaf beral. Kalau dia beral berarti bukan mudhaf. Berarti dia bukan apa? Mudhaf. Karena mudhaf tidak boleh beral. Misal contoh kitabu Zaidin. Lihat. Tidak bertanwin kitabunya. Gulama Zaidin. Lihat hilang apanya itu? Nunnya. Katibu al-qadi. Hilang juga apanya? Nunnya. Karena dia jamak mudzakkar salim. Jelas kan? Terus ma'ani al-idhafi. Makna-makna penyandaran. Makna-makna penyandaran. Pertama, ini hanya pelengkap ya. Ini hanya pelengkap. Tapi perlu. Karena kita mau terjemahkan. Karena kita bukan orang Arab. Paham kan? Pasti kita mau terjemahkan dalam bahasa kita. Nah, ini penting maknanya juga ini. Tapi dia pelengkap. Bukan pokok dalam baca kitab. Kalau dalam baca kitab tadi itu. Sudah lewat tadi kan? Yang pertama, antakuna bimakna min. Dia bermakna min, metal khotamu hadidin. Ada ketentuan di bawah, antum bisa baca. Idhofah akan bermakna min. Dari, jika mudhaf adalah sebagian dari mudhafun ilai. Ada di bawah, saya kasih catatan. Ya. Kemudian, yang kedua, antakuna bimakna fi. Dia bermakna fi. Metal adabul qabri. Adabun nar, adabu jahannam, semua begitu. Maknanya itu apa? Fi. Ya, lihat catatan di bawah nomor 32. Idhofah bermakna fi, di dalam, jika mudhaf terjadi di dalam mudhafun ilai. Yang ketiga, antakuna bimakna li. Dia bermakna li. Misal kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin. Idhofah akan bermakna li, milik. Jika tidak bermakna min atau bermakna apa? Fi. Kan gampang. Kan cuma 3 maknanya. Paham kan? Alhamdulillah selesai. Selesai yang dijar dengan idhofah.
Setelah itu tinggal bab penutup. Insya Allah kita ambil di pertemuan besok lagi. Mungkin jadi besok lusa sudah selesai insya Allah. Sisa bab penutup. Yang mana penutup ini ada 4 pembahasan. Ada 4 pembahasan. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.